Ya, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, pertama-tama saya langsung mengucapkan dulu selamat menyambut hari Natal dan selamat menyambut juga tahun baru ya. Senang boleh bersama-sama, kita boleh beribadah bersama-sama. Walaupun ini ada kendala sedikit dari internet sehingga kita terlambat, tetapi saya melihat semangat yang luar biasa dari kita semua. Terpuji Tuhan. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita adalah bangkit dan bersinarlah. Ya, Saudaraku, suatu tema yang sering kali kita dengar. Sering kali menjadi tema Natal. Tetapi Bapak Ibu, saya harus katakan, tentu banyak juga anak-anak Tuhan tidak mengalami bangkit dan bersinar itu. Bangkit bersinar seringkali dimaknai menjadi satu hanya sebagai seruan Natal. Ya, tetapi saya berdoa sore hari ini, malam hari ini, semua kita yang hadir, juga saudara-saudaraku yang ada di satelit-satelit, juga yang ada di rumah-rumah, atau mungkin dimanapun berada, kali ini kita betul-betul mengalami bangkit dan bersinar yang luar biasa. Amin. Mengapa begitu, saudaraku? Nah, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Ya, Yesaya 60 ayat 1 adalah temanya, tetapi kita akan baca, saudaraku, firman Tuhan ini lebih lengkap. Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 6. Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 6. Ya. Saya bacakan untuk kita semua. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan mazmur Tuhan. Berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seruan mengenai bangkitlah dan bersinarlah, saudaraku, tadi saya katakan sering kita dengar kalau Natal. Tetapi saya berdoa, saudaraku, betul-betul di Natal kali ini berbeda. Saudara betul-betul mengalami kebangkitan dan bersinar terang. Mengapa? Nah, itu yang kita mau bahas hari ini. Mengapa, saudaraku? Mengapa bersinar dan bangkitlah dan bersinar itu menjadi sangat-sangat penting? Ya, mengapa juga seringkali kita mendengarnya? Karena, saudaraku, yang pertama adalah di balik seruan ini ada janji Tuhan yang luar biasa. Ada nubuat Tuhan yang luar biasa, saudaraku. Ada nubuat di balik ini. Di balik seruan ini, Tuhan menubuatkan melalui Nabi Yesaya bahwa Tuhan akan datang. Akan ada waktunya di mana Tuhan kita itu datang menghampiri umatnya. Dan terbukti betul
setelah 1000 tahun, 1000 tahun kemudian Yesus betul-betul ada di dunia ini, lahir, dan itulah yang kita peringati sore hari ini, Bapak Ibu. Dan pada waktu itu, setelah Yesus ada di dunia ini dan terangkat ke sorga, umat Tuhan mengalami nubuatan itu yang luar biasa, saudaraku. Nubuatnya itu berisi apa, saudaraku? Dia katakan, kepalamu akan tegak, anak-anakmu akan kembali kepadamu. Orang-orang akan datang berduyun-duyun kepada terangmu itu. Bahkan raja-raja katanya. Ini luar biasa. Ini berbicara, saudaraku, mengenai berkat rohani yang akan diterima oleh umat Tuhan. Berkat rohani, pemulihan yang luar biasa. Pemulihan Tuhan, saudaraku. Pemulihan dari Tuhan yang luar biasa bagi umatnya. Bukan hanya itu, ini lengkap sekali. Juga pemulihan ekonomi. Karena dia katakan, saudaraku ya, kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu, akan engkau raih. Wah, yang selama ini banyak anak-anak Tuhan tidak mengalaminya. Saudaraku, kalau saya kutip tadi apa yang kita baca itu adalah bangsa-bangsa katanya berduyun-duyun datang kepadamu dan raja-raja, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ini luar biasa, saudaraku, sesuatu yang luar biasa. Dimulai dulu pemulihan dengan pemulihan rohani, secara rohani, kemudian dilanjutkan menjadi pemulihan secara jasmani, saudaraku. Ingat, ini lengkap. Banyak orang berkonsentrasi pemulihan secara ekonomi, ya. Tetapi Tuhan berkata lengkap. Dimulai dulu dengan perkara-perkara rohani. Saudaraku, catat ini. Dimulai dulu pemulihan itu dari perkara yang rohani, saudaraku. Ini janji Tuhan. Tetapi saudaraku, saya harus katakan, ini bersifat nubuatan janji kepada umat Tuhan. Kepada sesuatu yang korporat. Bukan kepada pribadi-pribadi. Itu sebabnya dia berkata secara pribadi, kalau engkau mau nikmati ini, engkau harus bangkit dan bersinar. Bersyarat ini. Tetapi ini pasti, sebab janji Tuhan itu, janjinya pasti. Tuhan pasti memulihkan umatnya. Dia pasti memberkati umatnya. Sayangnya adalah, apakah engkau dan saya ada di sana? Apakah kita akan ikut di sana? Kita akan ikut di sana kalau syaratnya kita bisa penuhi. Yaitu apa? Bangkit dan bersinar tadi. Ya, bangkit dan bersinar. Tadi diawali ada sebelum ketua panitia tadi menyampaikan kata sambutan, diawali dengan peristiwa pandemi yang kita hadapi, ya. Saya percaya pandemi ini menjadi satu alasan kuat agar kebenaran firman Tuhan ini terjadi bagi umat Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan yang kita baca tadi berkata, kekelaman sedang menutupi bumi. Kegelapan sedang menutupi segala bangsa. Belum pernah ada, saudaraku, ya, sejak ratusan tahun, karena kita nggak bisa mendefinisikan ribuan tahun yang lalu apakah apa yang terjadi, saudaraku. Tapi sejak dulu belum pernah ada satu musibah yang dihadapi oleh seluruh dunia ini.
kecuali pandemi ini, saudaraku. Kecuali pandemi ini. Ini luar biasa. Dan kekelaman sedang menutupi bumi ini. Kekelaman yang dihadapi melalui pandemi ini menjadi satu prasyarat di mana kebangkitan terang Tuhan itu akan terjadi lagi. Dan itu akan terjadi di masa-masa kita yang sekarang ini, saudaraku. Kalau kita mau bangkit dan bersinar. Amin. Ya, nah, mari pahami dulu, saudaraku. Bangkit dan bersinar. Jadi seruan itu adalah syarat untuk janji Tuhan tergenapi atas hidup kita. Umat Tuhan akan mengalaminya, tetapi apakah engkau secara pribadi ada di sana, saudaraku? Gerejanya pasti mengalami pemulihan yang luar biasa, itu pasti. Tetapi apakah kita ada di sana? Kayak ada lagu ya, ku mau di sana, ku mau di sana. Waktu gereja bangkit, ku mau di sana. Nah gitu. Karena bisa jadi, saudaraku, dan itu yang sering terjadi, saudaraku. Ketika Yesus datang ke dunia ini, hanya segelintir orang yang merasakan betapa kemuliaan para malaikat itu bersama-sama datang Yesus ke dunia ini. Tetapi ada banyak orang tidak ikut serta. Hanya sedikit orang yang ikut serta merayakan ya kedatangan Yesus waktu Natal, di malam Natal, saudaraku. Di malam Natal itu malaikat bersorak-sorak luar biasa, dan malaikat itu datang hanya kepada sekelompok gembala-gembala yang ada di padang. Para ahli Taurat sudah tahu kedatangan Yesus yang akan datang ke Bethlehem. Dikasih tahu oleh para Majus kepada Herodes bahkan. Tetapi mereka santai saja, ya kan? Mereka tidak mengalaminya. Bahkan malah Herodes mencari untuk membinasakan Yesus. Ya, sampai akhirnya berkorban ya, setiap anak laki-laki harus terbunuh karena kedatangan kelahiran dari Yesus Kristus. Saudaraku, mari kita bukan golongan orang-orang yang tidak mengalami kemuliaan yang Tuhan, yang terang yang datang, kemuliaan Tuhan yang datang. Amin. Kita harus bangkit dan bersinar. Nah, apa bangkit, saudaraku? Nah, kalau kamus bahasa Indonesia, ya, saya baca, saudaraku, ya, kamus bahasa Indonesia. Bangkit itu diterjemahkan, diartikan sebagai naik karena sebelumnya turun. Bangkit itu juga bermakna bangkit karena sebelumnya terpuruk. Bangkit itu juga adalah muncul karena tadinya tenggelam. Ya. Bangkit itu juga adalah bangun dari tidur, bangkit. Selama ini dia tertidur. Bangkit juga bermakna adalah bertambah yang sebelumnya berkurang. Mengalami bangkit, produksi bangkit, nah gitu kira-kira ya. Nah, tetapi saya mau katakan kepada kita, bukan hanya sekedar dari arti ini yang akan terjadi bagi kita. Tentu akan terjadi, saudaraku, ada pemulihan, bangkit ini akan terjadi bagi setiap anak Tuhan yang bangkit. Apa itu? Kalau dia tidak mau sekedar diam saja. Ya. Mari kita mungkin sudah terlena dengan banyak ketakutan, terlalu terlena dengan banyak masalah gitu ya. Mungkin kita seringkali akhirnya ya ada di dalam situasi yang tidak enak terus gitu ya, saudaraku ya. Mungkin jadi pikiran yang negatif terus. Tetapi hari ini karena firman Tuhan ada janji kepada kita, kita harus bangkit dari yang tadinya turun menjadi naik, dari yang tadinya tidur menjadi bangun, saudaraku. Yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Ada sesuatu yang harus dikerjakan, ada sesuatu aktivitas yang kita tidak mau dalam kondisi yang
biasa-biasa, saudara. Kita harus bangkit. Tetapi bukan hanya sekedar perkara-perkara jasmani, saudaraku. Yang Tuhan mau kita bangkit dari situasi-situasi, bukan hanya yang jasmani, tapi situasi yang rohani, saudaraku. Jangan biarkan dirimu terus saja tertekan oleh si jahat. Jangan biarkan dirimu terus saja engkau dikuasai oleh ketakutanmu, oleh si jahat, saudaraku. Engkau terus saja dikuasai oleh si jahat, diikat oleh si jahat. Jangan mau terus berdosa terus, saudaraku. Bangkitlah. Bangkitlah. Kalau engkau sekedar hanya ikut-ikutan ke gereja, kalau selama ini, ya apalagi karena pandemi, jadi enak sekali kalau beribadah ini, ya tanpa mandi boleh bergereja gitu ya. Sambil tidur-tiduran enggak apa-apa. Sekarang waktunya bangkit, saudaraku. Bangun. Gak mau biasa-biasa. Memang mungkin kita tuh sudah terlalu enak, nyaman, saudaraku. Tetapi mari kita bangkit, saudaraku. Bangunlah. Jangan mau yang suam-suam, yang biasa-biasa. Berkaryalah. Mungkin kau berkata, waduh tapi keuangan saya tidak bagus gitu. Bangkit, saudaraku. Tetapi bukan hanya itu. Kata yang dipakai adalah tidak cukup hanya bangkit, tetapi bersinar. Bersinar bermakna adalah menerangi keadaan di sekelilingnya. Bermakna adalah kalau di dalam kamus bahasa Indonesia saya melihat bersinar ini mengandung adalah memancar, katanya keluar. Ada sesuatu yang keluar dengan kuasa, katanya. Ya. Lalu ada juga yang kedua adalah ya bercahaya. Bercahaya ini betul-betul dinikmati oleh sekitar. Nah, kalau saudaraku kita kembali ke dalam Alkitab, kamu adalah terang, katanya. Terang tidak mungkin ditaruh di bawah gantang, tetapi ditempatkan begitu rupa di dalam kaki Dian supaya menerangi semua ruangan. Kelemahan banyak anak Tuhan adalah setelah dia terpuruk, menghadapi situasi yang kurang bagus, dia sembunyi, diam, bertahan. Tetapi yang Tuhan mau di situasi sekarang adalah bersinar. Bersinar membiarkan dirinya menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Ini justru saatnya. Di situasi kegelapan itu dibutuhkan lilin, saudaraku. Di situasi gelap dibutuhkan terang. Dan betapapun kecilnya terang, kalau dalam kegelapan sangat-sangat bernilai. Kalau seandainya ruangan kita ini gelap, listrik mati, maka HP kita sangat-sangat bermanfaat. Tetapi kalau, ya karena ada lampunya ya, kita buat sinar, nyalakan lampunya, satu HP saja dibuat untuk menerangi ruangan ini, sangat-sangat terasa, saudaraku. Tetapi dia tidak terasa, tidak berarti kalau keadaan terang. Kalau seperti sekarang dia ada satu orang menyalakan HP-nya, lampunya, saudaraku, tidak akan bermakna apa-apa. Jadi memang di saat kegelapan, terang itu sangat-sangat menolong. Ini kesempatan bagi setiap anak Tuhan untuk hidupnya berdampak bagi orang-orang di sekitarnya. Betapapun itu kecilnya, akan sangat-sangat bermanfaat, saudara. Oleh karenanya, mari kita menjadi orang yang bangkit dan bersinar, saudaraku. Dan yang ketiga adalah, saudaraku, tadi yang pertama adalah di balik seruan itu ada janji Tuhan. Janji yang akan digenapi kalau kita mau, yaitu tadi seruannya adalah bangkit dan bersinar. Dan yang ketiga adalah Tuhan memampukan, memberi kemampuan untuk bangkit dan bersinar. Selama ini banyak orang mengira kalau kita suruh bangkit orang,
Ya sudahlah, bisa itu kerjakanlah sendiri. Enggak. Tuhan menyediakan juga. Tuhan bersama-sama. Dia datang katanya. Ya. Sebab terangmu datang. Kan gitu ya. Sebab kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Itu yang memampukan engkau menjadi bangkit dan bersinar. Bangkit dan bersinar ini bukan semata-mata dengan usahamu sendiri, bukan. Tetapi dengan membiarkan Allah yang ada di dalam dirimu itu. Membiarkan Tuhan Yesus yang ada di dalam hatimu. Sebab dia berkata, akulah terang dunia. Mengapa dia katakan kita boleh jadi terang? Karena dia ada dalam kita. Saudaraku, saya senang sekali, saya sering kali ulang-ulang merenungkan terus saudaraku. Ini ayat hafalan, Galatia 2 ayat 20 itu. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ada 3 poin penting di sini saudaraku. Kita harus menyadari kita bukan hidup sendirian lagi. Tetapi ada pihak lain di mana kita bergantung sepenuhnya. Dia berkata, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu dia katakan lagi, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yang pertama, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup kita juga adalah hidup. Membiarkan hidup ini, hidup kita bukan kita lagi tapi Kristus yang hidup. Nah, yang kedua adalah membiarkan Tuhan itu keluar dalam kehidupan kita. Maksudnya saudaraku, jangan selalu berkata inilah aku, inilah aku. Persoalan banyak anak Tuhan adalah dia melihat selalu dirinya. Padahal kalau dia menerima Yesus, percaya pada Yesus, Yesus ada di dalam hatinya. Harusnya tinggal membiarkan Yesus keluar dari dalam hatinya itu. Itu yang dikatakan oleh Rasul Petrus, saudaraku. Emas dan perak aku tidak punya, tetapi apa yang aku punya, kuberikan kepadamu. Dia membiarkan kuasa Kristus itu mengalir dalam hidupnya. Dan itulah yang terjadi, saudaraku. Poin kedua adalah biarkan Kristus keluar dalam kehidupanmu itu. Orang melihat Kristus yang ada di dalam hatimu itu, di dalam kehidupanmu. Dan yang ketiga adalah hidup oleh iman kepada Yesus yang sudah menyerahkan hidupnya. Ada satu iman yang pasti, iman yang luar biasa, keyakinan yang penuh bahwa Tuhan mengasihi dia dengan menyerahkan nyawanya untuk dia. Itu yang membuat kita bisa menjadi bangkit dan menjadi terang. Bangkit dan bersinar, Bapak Ibu sekalian. Mari alamilah bangkit dan bersinar. Jadilah berkat bagi orang-orang di sekitarmu. Kegelapan sedang menutupi bumi. Dan janji Tuhan, pemulihan akan terjadi. Pemulihan secara rohani akan terjadi atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas hidupmu, saudaraku, atas kota kita, atas bangsa kita. Bukan hanya itu, termasuk pemulihan ekonomi. Harta bangsa-bangsa tersedia untukmu, saudaraku. Tuhan akan memberkati engkau.
berkatnya kepadamu akan menjadi berkat yang sempurna. Bukan hanya ia memberkati engkau secara jasmani, tetapi terlebih secara rohani, saudaraku. Hanya mari kita menjadi bangkit dan bersinar. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati kita semua, saudaraku.